berdirinya Nahdlatul Ulama niki setelahnya pertama kali niku Nahdlatul Tujjar, kebangkitan wirausaha, kepersatuan para saudagar, para pedagang, terus menjadi Nahdlatul Wathon, terus akhirnya Nahdlatul Ulama. Ini perlu dirangkai di dalam perjuangan Nahdlatul Ulama. Giniku pertama kita juga mengurusi di dalam ekonomi. Kenapa? Karena di dalam kehidupan manusia untuk menuju jalan akhirat ini tidak mungkin kita tidak melewati dunia, nggak bisa. Katinang akhirat niku ora iso kita langsung plung, nggak iso, tapi lewat dunia. Dunia ini sebagai mazra'atul akhirat, kapan-kapan kula lan panjenengan bisa menggunakan sebagai sarana akhirat, bukan untuk hidup selamanya. Di dalam kehidupan dunia ini orang tidak akan pernah bisa hidup. Yang berarti kalau tidak hidup dia tidak bisa ibadah, kecuali membutuhkan 3 komponen, yaitu 1 usul, 2 mutamin, kedua muhayyi, 3 mutamin. Pokok, kebutuhan pokok, 2 adalah penyupli, 3 penyempurna. Kebutuhan pokok itu apa? Yang harus diurus, yang di sini juga harus dikembangkan di dalam Nahdlatul Ulama. Jadi itu 1 urusan pangan, makan, nun sewu. Siapapun bu kiai yo, bahkan presiden sing di atas presiden sudah tidak ada pangkat lagi, sakjane ketu. Sing paling dhuwur niku ketu. Niku lek ora disegani semaput. Perlu disegani. Urip wis butuh mangkok. Oke. Kiai ngono enggak disegani semaput, panjenengan kon ngene iki kok gak disegani. Kuat, berarti perlu di dalam urusan penyegoan. Nah, ketika sudah semuanya membutuhkan sego, ini bagaimana kita bisa memanfaatkan momen yang semacam ini? Ini kalau kita bisa mengkoordinir, bagaimana kalau beras disuplai? Karena ini tidak ada orang yang tidak butuh beras. Dari para petani-petani, nah, kita yang ingin jual-jual langsung dikoperasikan di dalam Nahdlatul Ulama. Nanti menjual, membeli di dalam Nahdlatul Ulama, duit dhewe sing digawe tuku ya duit dhewe, terus didol nang wargane dhewe. Sehingga kita tidak melibatkan Cina, enggak melibatkan siapapun. Wah, ini kalau mau betul ngurus semacam itu luar biasa. Saya itu bahkan momen masalah urusan pangan, koyo bodoh ngene iki. Bodoh niki tok sak desa, ora sak kecamatan, sak desa mau ndak duit 1 miliar itu enggak kangelan. Jadi bagaimana cara kena canom-nom sing ahli dalam ekonomi, kumpulno sing tukang gawe jajan piro, wargaku sing iso gawe jajan iki piro. Terus dikai modal kok kan gawe jajan macam-macam yang dibutuhkan di daerah ini. Sing liya-liyane gak iso gawe kon tukune nggih pun. Lah lek sakniki wong siji sak omah niku paling gak yo ndak 1000. 1000 niku lek wong 1000 mboten mawon sak desa 1000 berarti sak miliar. Lek sak desa 4.000 miliar. Bisa ngurusi kaya ngoten. Loh, saya nggak ahli, serahno lagi sing ahli. Kita mampu merekrut pada pedagang-pedagang, pada orang-orang yang mampu. Mulane sing wis tuwek-tuwek sing ora perlu, ora iso mikir nang kono iku dadi pembina mawon, ora usah melok-melok mencerne. Serahken nang ahli ini, mulane iki lah didadekno siji. Jadi tangga sebelah ini hanya iso gawe aku dodol pulsa itu bisa nyekolah mana? Kenapa? Rukun gak akan beli kepada orang yang gak beli kepada siapa kecuali nak ide. Harus
regane rada larang. Larang setitik pokok sing penting panjenengan bukan kepentingan pribadi, kepentingan organisasi, yakin ikhlas dene geger krana dipek dhewe. Mereka tuane kepengin bisnis aja di NU. NU itu bukan organisasi dia, tapi organisasi keagamaan. Geger itu mergone ya ngene iku MU-nya ini kepada pengurus bukan kepada organisasi. Iki sing maraken tani sing ikhlas golek urip di NU. Silakan panjenengan bisnis opo ae tapi transparan. Batine sakmene gunane untuk ini, yakin semuanya ikhlas. Tapi kalau mastur gak jelas, laporannya barang gak jelas, ya wegah iki kemana. Dan gitu. Nah, untuk semacam itu butuh orang yang ahli ekonomi. Nah, di dalam NU ini ada LP, lembaga perekonomian. Nah, anak-anak yang sekolah di dalam jurusan ekonomi manfaatkan di sini, digaji yang layak. Tidak bingung cari lamaran pekerjaan kemana-mana. Kita bisa membuat lapangan pekerjaan. Dalam pertanian, pupuk dan sebagainya, ini urusan pangan. Urusan pangan. Nomor loro sawise pangan, wong ora iso urip ora enek sandang. Sandangan kita butuh, pertanian itu tujuan itu masuk kebutuhan pokok. Kita manfaatkan momen yang semacam ini. Orang butuh pakaian. Bagaimana NU, bagaimana Muslim ini bisa berusaha, mempunyai usaha konveksi yang bisa menguasai keseluruhannya. Gak ahli serahkan kepada yang ahlinya, sekali konveksi dan sebagainya. Tapi untuk kepentingan organisasi, wah luar biasa itu. Seperti kan hari raya Kape Saling. Jangan hanya untuk kepentingan godol seragam terus tapi gak jelas laporan nih. Laporan keuangan sekarang sudah online. Di PB itu sekarang semuanya bisa melihat. Saat ini duit iki ini 41 miliar. Tapi yang 2 miliar punyaannya aku bukan miliknya karena dae Lasisnu. Berarti kan 39 miliar. Berapa Mas Dikin? Saya melihat. Penggunaan apa langsung bisa diakses. Misalnya pun zaman zaman transparan. Nah ini sarana lagi ahli ini. Wah luar biasa panjenengan saged kaya wonten organisasi besar NU niku 50% dari penduduk Islam di Indonesia. Sudah ada 110 juta. Gue dikira gelem ngordinir, waduh luar biasa. Lagi. Nah, lan sandang itu nanti bisa fungsi dalam nopo saged memasukkan anak-anak bisa dalam beasiswa, anak-anak sekolah yang tidak mampu, beasiswa untuk pesantren. Lah kok regane rada larangan niku lek jelas niku gelem. Karena itu sedekah. Panjenengan tuku, roh regane murah, tapi karena ini apa itu namanya menolong, ini sedekah siri. Sedekah siri. Lah panjenengan nggak perlu dengan adanya protes karo enek Indomaret, Alfamart, nggak perlu, nggak bisa itu sunatillah, enek Indomaret, Alfamart itu sunatillah. Kenapa sunatillah? Jadi bupati ini biayanya larang, Pak. Wong sampeyan ora dikai ora gelem milih. Lah untuk mengembalikan ya harus memberi izin yang semacam itu. Tapi dengan kebersamaan panjenengan, kebersatuan panjenengan kokon mereka. Karena sing tuku jajal. Kita usahakan membeli ini kepada warganya sendiri. Lah kok iso gawe iki kok Cina enggak masalah tapi mengko liwate organisasi. Nanti bolone dhewe. Niku mengko lek nang bolone dhewe umpama bati iki nyekolahno anake, manfaatnya kepada kita sendiri. Kayak mondok nang anake manfaatnya kepada masyarakat kita.
Terus mari ngoten nanti bisa apa gawe zakat yo nanti daerah kita. Slametan tasakuran yo kita sing diundang. Lho niki lho. Tapi nek sampean bondo nang Indomaret ning Alfamart duwite gak digawa niku nang Jakarta juga nek zakate rene apa dadah. Ini loh penting di dalam organisasi NU itu bukan hanya ngaji dok, tapi enak sing ngaji mulane niku mang la tadkhulu min babin wahid wa tadkhulu min abwabin mutafariqah. Semuanya harus direkrut, dipaku jadi siji sehingga menjadi bangunan. Yang ketiga papan. Berarti pangan, sandang, papan. Loh, di dalam masalah papan gaya pertukangan gaya apa niki dikoordinir. Masya Allah, kalau kita bisa mengkoordinir yang semacam itu luar biasa nanti maju. Yang keempat siasah pengaturan. Nah, apa siasah ini? Bagaimana kita mengatur tentang apa itu namanya ekonomi ini bisa berjalan, orang yang bisa menukan gak duwe sego, gak duwe beras tapi bisa membeli beras. Kita cukup untuk menjadi siasah yang menjadikan sarana untuk melayani. Alhamdulillah penselopuro wis gawe kebawa ono sing dagang daging sapi barang ngene niku kembangkan yang lebih besar lagi. Kembangkan, cuman harus jelas ini dok. Harus jelas kalau kerjasama ya kerjasama yang jelas. Insya Allah niku nanti kita bisa koordinir kaya ngoten pun talah hebat. Nah dalam siasat pengaturan politik niku nanti juga terbagi-bagi. Ada siasahnya para anbiya. Gini pun sudah tidak ada sekarang. Gini pun man lau yasatun amatun fid dunya wal akhir, urusan dunia akhirat diserahkan pada beliau karena berdasarkan wahyu. Kedua siasatul umaro, pemerintah. Pemerintah ini khusus nangani sing hubungan interaktif antara satu dengan yang lain. Tidak bisa mengurusi urusan individu. Mulane gak enek hukum mari wong gak salat gak poso gak enek. Karena itu urusan individu. Nah, urusan interaktif, urusan sosial rapi ditangani oleh pemerintah karena rawan geger antara satu dengan yang lain. Ini tugasnya pemerintah. Makanya pemerintah tidak berhak untuk menyesatkan aliran sesat orang, tapi urusannya keamanan. Makanya dalam hal ini rancau hubungannya pemerintah sekarang ini dengan masalah urusan agama seperti label halal yang semestinya dalam syariat gak ada label halal. Mestinya kata di Indonesia itu bukan label halal, label haram. Cuma label haram gak ada duit. Siapa sih gak didaftar no? Mereka label halal, perlu al-aslu kulluha halal. Semuanya makanan kita sebagai halal illa ma haram Allah, kecuali sing diharamno Gusti Allah. Berarti sing ada labelnya diharamno. Nah, tapi kalau dengan wis kadung koyo ngoten terus akhirnya bingung. Kalau mengangkat sepak MUI ini berarti nyalai konstitusi. Mosok urusan undang-undang diserahkan nanti LSM. Nah, kalau diurusi nang pemerintah pemenang, lho kok pemerintah yang ngurusi agama? Repot pisan. Iki sing rancau di Indonesia sekarang supaya macam itu mumet. Nanti. Ketiga para ulama alladzina warasatul anbiya. Niki urusannya politiknya ulama. Niki sebenarnya kalau bicara semacam ini panjang di dalam masalah politiknya ini. Tapi sampan yo padha ngantuk, aku yo ngantuk padha wae kok. Sing terakhir politiknya Buat. Buat niku sing tukang apa itu ngaji nang desa-desa niki dikoordinir. Tapi sing paling angel masalah urusan ngordinir dai dan NU itu lembaga dakwah. Ngurusi dakwah gak iso mergo jiwanya jiwa pimpinan. Jiwa pimpinan itu dipimpin angel. Angel mulane nek ana wong kok dipimpin kok angel. Kowe iku jiwane jiwa pimpinan, jadi dipimpin, dadekno pemimpin. Ngoten wae. Nah, biasanya semacam itu. Nah, lembaga dakwah itu ngurusi dakwah di masyarakat orang.
tapi mencarikan len perada ida ini dulu. Bagaimana bisa masuk dalam instansi ini, masuk dalam apa itu namanya BUMN dulu. Ini perlu tugasnya lembaga dakwah, bukan lembaga dakwah, tugasnya ngaji nang masjid. Jadi itu tugasnya kiai ini belum malah jadi tumpang tindih. Di lembaga dakwah itu bagaimana mempublikasikan syariat Islam ke instansi-instansi, ke apa itu BUMN dan sebagainya, yang sekarang rata-rata diisi dengan mereka, karena kita nggak tahu tugasnya. Sehingga karena tidak ngerti tentang ADART dengan tugasnya, akhirnya untuk muslimat kalau patayat ini jumbo. Lalu kapan-kapan muslimat ramerjo patayat ini sepi. Bangsa partai rejo muslimate sepi. Karena siapa yang mestinya muslimah, siapa yang patayat gak jelas. Penuh dengan ansar nih ngoten. Wong wis tuwek-tuwek ngurusi penuh barang. Penuh itu khusus anak sekolah. Makanya sekarang anak-anak sekolah itu gak usah naik OSIS, sekarang diganti dengan IPP penuh. Kabeh kan ini IPP karo penuh. Kalau wis gak sekolah, masuk orang nanti penuh misal. Wis gak sekolah, barang gak gelem didukno sama pimpinan penuh. Nah, itu masuk ke ansar. Nah, ini lho kudu kadang sempurna nang ansar di nang NU ya ora gelem ndukung NU gak ngerti. Niki golek kucing kelangan gelem. Nempel cagak kena tembok, mesir anak kena tembok. Kuwi ku didadekno ansor karo Banser itu dukung NU, dukung kiai ora ngerti gaya organisasi dhewe. Sampai lihat sejarahnya dari Ansor itu apa? Sejarahnya dari Banser itu apa? Ansor itu adalah asalnya Mbak Yai Wahab waktu bertentangan dengan Sakraminoto, yang kemudian mereka itu juga punya pendukung. Lalu bagi anak-anak muda NU juga asalnya dari anak-anak muda itu yang dia dasarnya dari sebuah pemuda itu. Saya pendukung Mbak Yai Wahab. Mbak Yai dukung kiai, nanti sing nulungi kiai, ojo malah nembosi kiai, mau ditiki kiai, dan itu bangsa capopo, Ansor capopo nih. Ansor siap diajak kiai kemanapun, ngawal kiai, kegiatan apapun. Orang malah mau aku kalau kiai, aku gak dewi, pengecut. Kau usah bagi Ansor itu. Paham betul? Dia mulainya sebagai umat ini mau ditiki kiai. Masya Allah, gak diakhirat itu. Jadi tugasnya itu menjaga kiai, mengawal kiai, kebutuhan kiai, organisasi itu kawal, kebutuhannya apa itu siap 24 jam. Ojo malah dari dodo, gak mau dengan kiai ini, mereka gak setuju kalau pengurusi. Orang sama organisasi dari gue masih membawa kepentingan pribadi yang semacam itu. Hilangkan urusan pribadi dalam masalah ini. Ikumu hilangkan. Kita kepentingan umat. Jangan sampai kepentingan pribadi dikowo. Ini penting kan? Gak diomongin ini apa enggak benar? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang ketiga muhayyi. Yang kedua muhayyi. Ini ku yang menyiapkan Pak aku yang bisa menyupri masalah panganan. Ini pun tukang duku, tukang pandi, tukang gai pacul, kan? Ini penyupri. Itu juga kita tangani. Ini lembaga pertanian yang bagian itu direkrut, dibantu. Kadang-kadang kita tuh bisa bikin jajan, bisa bikin apa, tapi tidak bisa memasarkan. Loh, ini kenapa? Karena NU-nya gak maju, lembaga ekonominya gak laku. Kenapa gak laku? Gak gelem mentor kita, gak mau berhubungan dengan orang yang ahli ekonomi, khawatir kekending. Coba hubungkan ke semuanya yang semacam itu dalam masalah lembaga pertanian. Itu dikoordinir kabeh. Masya Allah, luar biasa organisasi NU itu panjenengan benar-benar profesional untuk mengatur, untuk memimpin di dalam masalah organisasi Nahdlatul Ulama semacam ini. Tapi ingat, jangan cari hidup di dalam NU. Kualat, puntalan. Sampai mau kepingin balik urip di NU, ketiri-tiri.
kok memanfaatkan itu kepentingan pribadi, kediri diri. Ngerti kediri diri? Paham? Kalau pun itu jadi ini, oh iya, kediri diri itu apa? Jadi penting, sing ikhlas. Kenapa? Karena panjenengan berusaha menjadi pengurus, mengatur keseluruhannya itu. Jadi pengurus kabeh itu kayaknya apa-apane belas. Al-amal kulluha suwarum. Wa ruhu allati al-hayatu biya ikhlas. Sirul ikhlas. Sampai jadi pengurus, jadi ketua, jadi wakil ketua, jadi opo iku gur gambar tak ora iso masuk di dalam kuburan, ora iso masuk di dalam akhirat. Nang kuburan wis ora enek tekok kuwi dadi apa nang kuburan bukan tahu. Kowe nang muslimat dadi apa? Ora enek. Gambar tok. Bisa tembus ke sana kalau didasari dengan keikhlasan. Memang jiwa berjuang untuk kemaslahatan umat niku lho sing dinilai niku. Makanya kalau dalam hal ini baik jadi pengurus atau tidak jadi pengurus sama saja, pokok panjenengan berusaha membesarkan Nahdlatul Ulama. Podo kene bedane niku sing nanti akan tumbuh besok di akhirat. Dan panjenengan betul-betul ikhlas khidmat datang kiai, nanti anaknya jadi orang alim. Lek orang anake cucune niku tentang ibu ta'alim diaturakan wakilan Jawa Sidina Ali man arada yakuna ibnu aliman fal yaktamil kutuhal bapak siapa sih kepingin anak dadi alim ngrajin ono kiai wa ila kana simtu aliman kalau tidak nanti cucune mesti anak sing alim sama sing alim tapi lek musuhi kok NU tidak ono keluarga akan menjadi porak-poranda. Iki lho. Iki perlu lan panjenengan renungkan. Makanya di dalam momen halal bihalal ini kita harus merasa bersalah. Kita merasa butuh kepada NU, jangan merasa dibutuhkan oleh NU. Tapi kita merasa bersyukur sik direken sik digawa nang NU. Wong sing kaya panjenengan akeh. Sing kemampuane kaya panjenengan yo akeh. Tapi kok panjenengan dimasukno, ini diberi penghargaan yang luar biasa. Ojo merasa saya masih dibutuhkan oleh NU, ora usah. NU itu sudah gede, ora usah kok gedekno. Tapi kita berusaha untuk membesarkan. Hadirin hadirat ingkang kawula hormati. Waduh jam 11 lewat. Ya niki mawon sing kula sampaikan. Kalau kita perlu dialog gak masalah. Dialog untuk memecahkan dalam masalah kebutuhan organisasi yang jelas. Fungsikan semua organisasi, semua lembaga, semua lajnah, jangan sampai ada yang tidak berfungsi. Gak iso jalan mengiki ganti apa jika itu tugas ora gelem jalan ora gelem mlaku buru meneng tok turu tok abot karo bojo bareng tok ganti mungkin ngoten lho nek jika itu tugas ora gelem mlaku gelem ganti apa ya bawa anggitmu kuwi tok mesti iso ngoten sing dibutuhno sing gelem berjuang ini penting tegas tenan niki saiki sikapnya Nahdlatul Ulama PB ngoten. Awas, jangan pola-pola. Kalau kamu sampai ingin jadi BUMN dan seterusnya, silakan. Harus keluar satu, pilih salah satu. Itu kan saya sakit ya, ini belum tadi. Makanya sekarang perjuangan Nahdlatul Ulama itu diagrit. Ada akreditasi A, B, ada C. Mungkin ada C A, ada sini. Apa itu jadi wilayah. Sing wilayah niku A, niku yang hak pilihnya dari MBG. Seperti Jawa Timur niku A. Dan niku kemarin sudah didokter, tapi untuk pengaturan
perkumpulan Nahdlatul Ulama. Kalau kemarin pedoman peraturan organisasi. Kalau kemarin dalam artinya peraturan organisasi. Sekarang dirubah peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama, bukan peraturan organisasi. Niki rumusaken binjing tanggal 20 dan 21 untuk Jakarta Pusat. Jadi dua hari akan membicarakan modok hasil muktamar dimasuk ke dalam Kombes. Kombes itu rapat yang terbesar setelahnya muktamar. Karena itu menjabarkan hasil dari muktamar sehingga terjadilah PO. Apa PO? Pedoman organisasi atau petunjuk organisasi itu nanti yang menerjemahkan di dalam ADART. Nah, ini perlu dengan ADART yang semacam ini perlu lolan panjenengan pahami, dan yang paling juga kita pahami, sekalipun rumah ini pun kokoh pun kuat, tapi juga perlu enek WC. Dimasi rumah ini api kaya apa, keramik kaya apa, api kaya apa, harus kau sadari butuh WC. Loh kenapa orang enek WC ini bingung kita. Jadi jangan sampai kita punya rumah mewah tapi WC ini nunut. Jadi inilah sebagaimana yang disampaikan oleh Mbah Yai Hasbullah ketika dalam NU itu membuat les bumi, lembaga seni budaya. Kiai ngamuk niku ketika kena NU niku ada les bumi. Ngopo? Anak-anak wong itu dibelajari besar-besar niku. Biyen wong joget karane kan besar-besar ngoten lho. Kon besar-besar. Ngamuk niku biasa ngadepin yang pulau-pulau bijane karo Mbah Yai. Sehingga ketika muktamar wonten Surabaya Mbah Wahab pidato dari Yai panjenengan sehat alhamdulillah, pun kagungan kalem alhamdulillah, saya ya alhamdulillah pun layak. Terus dalam jalan saya itu wonten WC ini nggih. Lah napa kok daleme nang WC ini, padahal WC ini mboten enak, nyuwun ampun mboten enak. Akhirnya mboten wonten WC niku mangke lek buat kotoran teng pundi. Lho niki lah panjenengan harus paham, les bumi niku anggap saja WC-ne NU. Nah, ngene lho. Iku duwe enek ngoten lho. Ah, iki enek sing seni budaya sing seneng-seneng ngoten niku. Niki perlu kita akomodir. Lha nek iki bertentangan karo syariat, biar bertentangan dengan syariat tapi ana sing cocok karo syariat mboten mawon. Aja didelok pertentangane sing ana sing cocok niku sing diakomodir. Ngoten lho. Nah niki gitaran ini kok mboten haram. Lah masih gitaran kan saya gelem selawatan lebih bagus lah gitaran kalau selawatan daripada gitaran kalau nyanyi-nyanyi. Lho ngoten niku lho bener. Iki perlu ono di sini. Lho sing saged kaya ngeten iki ya sing di dalam masalah siasat itu masalah politik. Lah politik yang semacam niki membutuhkan niku politiknya para ulama alladzina hum warasatul anbiya, bukan ulama retorika, bukan ulama kitab, bukan ulama hanya lahirnya saja. Atas ini Syekh atas ini Syekh Yasin Al-Bastami. Syekh Yasin Al-Bastami niku hanya dalam rangka 5 menit bisa mengislamkan orang 25.000 tanpa harus peperangan. Ilmu ini dasari ilham, dasari ilham. Dia diilhami untuk datang pada gereja, di mana waktu itu ada jemaat 25.000. Dia tidak menampakkan dirinya. Kisah satu lama orang satu lampian. Kemudian pastor ini pendeta ini sing ahli tirakat kan nggih. Paham ora sakniki pendeta tukang wedokan mboten. Jadi sama tukang germo-germoan wis kan kata sing mboten pendeta. Nah,
Niku awas. Terus akhirnya mengatakan, wah ini baunya ada orang Islam. Dia mengatakan, tolong kalau memang tujuan baik, mohon untuk menampakkan diri. Kalau kau tujuannya jelek, silahkan kau keluar. Akhirnya Abu Yazid menampakkan diri. Misalnya Abu Yazid menampakkan diri terus ditanya, Masmuk, waman anta? Man anta wa masmuka? Kamu itu siapa dan namamu siapa? Dari mana kamu? Jawabnya, ana Abu Yazid bin Al-Qasam. Tujuanmu apa? Saya diperintahkan Allah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Tegas. Akhirnya pendeta itu mengatakan, ya sudah nggak apa-apa. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada kamu. Kalau kamu bisa jawab pertanyaan ini, saya jamin selamat keluar dari sini. Tapi kalau tidak, saya tidak menjamin keselamatanmu. Bagaimana? Silakan. Siap untuk bertanya, insya Allah. Terus ditanya dengan, oh, kalau kamu bisa menjawab 3 pertanyaan, 3 jawaban tepat, kamu selamat. Terus ditanya, ya silakan bertanya. Apa yang dilakukan Tuhanmu sekarang ini? Penggaweanmu, pengaranmu saiki napa? Jawabnya tegas. Kau menanyai apa bertanya? Wah, sekak. Kalau menanyai berarti jawabannya kamu sudah tahu kok, kenapa tanya. Kalau bertanya berarti kamu bodoh. Bingung pasti orang pendeta ini. Kalau saya berjawab menanyai berarti jawabannya sudah jelas. Kalau saya bertanya berarti saya nggak bisa, saya bodoh. Ya, akhirnya jawabnya saya bertanya. Dijawab dengan Abu Yazid. Orang yang bertanya itu di bawah, orang yang ditanya di atas. Saya mau jawab, kalau kau mau turun dari mimbar, saya di atas mimbar. Kalah 2 setel benar. Kalau saya tidak turun, nggak dijawab. Kalau turun saya kalah, sekak. Akhirnya terpaksa dia turun. Setelahnya turun, ditanya. Sudahkah, silakan bertanya. Apa yang dilakukan Tuhanmu sekarang ini? Mengangkat derajatnya orang yang hak seperti saya, menurunkan berat batu seperti kamu. Wah, wis kalah. Akhirnya sudah, kamu saya izinkan keluar dan saya jamin selamat. Siap, saya akan pulang. Tapi sebelum saya pulang, bolehkah saya bertanya satu saja? Wah, ini jelas wangel pertanyaan ini, bingung deh. Gak mau diizin, gelem gue gak bisa jawab ini. Mudah katanya, mudah jawab, pertanyaannya mudah. Bolehkah saya satu saja? Akhirnya pendeta itu ditekan oleh para pengikutnya. Dia sudah bisa menjawab 3 jawaban. Kenapa kamu hanya ditanya satu saja gak mau? Jangan permalukan saya. Terus ditanya, silakan bertanya. Bagaimana bunyinya kalimat syahadat? Wah, bingung. Kalau mengucapkan kalimat syahadat berarti masuk Islam. Kalau tidak bisa berarti goblok. Waduh, akhirnya dia mengatakan, karena yang bertanya aku, karena yang minta bertanya aku menjawabkan adalah kamu semuanya. Mari kita jawab bersama-sama. Akhirnya orang 25.000 bersama-sama baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Yazid tapi al-ulama alladzina hum warasatul anbiya 5 bisa mengislamkan orang 25. Tuh, seperti ini bagaimana masuk gereja? Jangan dihukumi masuk gereja, manunya masuk gereja untuk apa? Ya kalau masuk gereja untuk nyembah di gereja ya ora. Kalau amar ma'ruf nahi munkar enggak masalah. Di antara amar nahi munkar menunjukkan toleransinya, menunjukkan musamakahnya Nahdlatul Ulama. Ini termasuk golongan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kadang-kadang orang memahami. Ulani kadang-kadang di dalam masalah politik itu kelihatannya saja melanggar, tapi tidak. Kita tahu seperti Nabi Allah Khidir dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dibilangi, "Maina kalam tastatiya maisa sabra." Kowe gak iso. Gak kuat kowe. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bi khubra? Bagaimana kamu bisa sabar, bisa tahan? Kamu tidak menguasai ilmu. Lam tuhit bi khubra.
gak ngeliput bihi kelan ilmu al kubro ing ilmu waspada kowe gak ro gak masalah gak ngerti gak hobi gak waskita apa ya iso kowe akan tabah mulane wong sing gak tabah muring-muringan iku wong wis gak waskita malang dohe bihi kubro nek wong waskita kapan tahu semuanya mulane fanto laku hatta idza raqiba safina takhara wis langsung olah horok tali itu beriku ala kok kita saat itu haram itu bagaimana ini kita biasa wah terus speaker gak boleh kawan itu berarti mereka kan agama ya orang ngerti wah malam itu bihubra gak bisa meliput semuanya ilmu mulane qalilul ilmi kasirul ingkar kasirul ilmi qalilul ingkar wong niku lek ilmune minim gampang muring-muringan gampang ingkar lek akeh ilmune jembar gampang lha ini lho karena ikhatatul khubr meliput ilmu ini nah memang kata ini ku haram tapi dalam hal ini yang dilakukan oleh Nabi Khidir wajib kenapa? Karena menyelamatkan qala lo jawabnya wa masakidat wa kal masakin ayyamanuna fil bahr wa kana marahum maliku yakhudhu kula sabinatin lewat ini saya menyelamatkan bukan merusak kaya gini operasi ini haram karena la dororo wala diroro tapi kita operasi bukan untuk menyakiti dalam rangka menyelamatkan karena wajib lo ngeten iki lho kadang-kadang perlu ada gebrakan gini ku wis gampangane napa niku jenenge Jackson itu ngecek dhisik plek bagaimana reaksinya lho niku perlu seperti Nabi Dawud ngukumi ana wong rebutan anak wong tuwek aku gampangan muda dengan tua rebutan anak iki anakku Nabi Dawud menghukumi akhirnya dimenangkan sing tuwek karena bukti-buktinya kuat. Nabi Sulaiman datang salah. Enggak. Ini tidak adil. Anak ini akan saya belah menjadi dua. Biar adil. Akhirnya sing tuwek siap. Sing enom, jangan sudah saya ngalah saja enggak apa-apa biar itu mati itu. Saya enggak tega. Terus saya Nabi Sulaiman iki anak sini iki. Siapa yang kasih sayang dengan anak inilah yang punya ibu, yang tidak punya kasih sayang bukan ibunya. Niku jenenge Jackson. Ngecek biar dia itu ngerti reaksinya bagaimana. Itu politik. Betul. Kalau panjenengan mendapatkan laporan apa-apa, ketika Nabi Sulaiman mendapatkan laporan dari jin, napa niku Balkis niku bodoh, ora ngerti apa-apa niku. Wah, akhirnya diuji dari Nabi Sulaiman. Wis sapa sing iso njupuk ares iki? Akhirnya ditokno aku njupukno ares, terus diukirnya diganti. Ares ngambek. Setelahnya diganti, ditekoki. Ada arsuk, iki arsmu. Jawabnya bagaimana? Ka'annahu koyo iya, gitu lho, koyo iya. Adi katakan iya, goblok iki. Mulai jelas ya. Koyo iya, ngalim cerdas. Terus dengan Nabi Khidir aku dengan ujian diapusi. Lek Balkis niku akeh wulune. Walaupun ketoke wahyu niku sikile akeh wulune. Habis kan yo gak apa-apa. Perlu dicek tabayun. Jangan langsung percaya. Jangan perlu diadu domba apalagi wong sing kejinan itu kan adu domba. Akhirnya apa? Dicek karo Nabi Sulaiman. Jadi kai lopo niku kolam terus dhuwure kaca. Lu akhirnya bagaimana? Kayak niku ketika pala marah abul jatan kasafat sakoya. Katanya rum niku lek niku kaca lek niku anu kaya blumbang kaya mak. Akhire dicencing teken tole. Apa niku jenenge
roke dikendel akhirnya ketok kentoli dari siluan mulu sih nek tiba kayaknya ulune udah alhamdulillah. Niki pun juga demikian ketika panjenengan jadi organisasi dilapori orang siapapun baik itu politikus dan lain sebagainya, jangan langsung mengambil keputusan. Perlu ada pabayun, perlu ada cek soal didelok dhisik. Niki penting lek gak ngono diapa kita wi. Iki mas kita kebutuhan. Paham to? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pun bikinkan saged dalem matur. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Lur, pendungo pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim salatan tujina biha min jamil ahwal wal afat. Wa taqila nabiyya jamil hajjat wa tudhhiru nabiyya min syarri